Baik pemirsa Aceh TV, kita kembali di Ustadz Amir Hamzah menjawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali Abi ingin menambahkan? Terima kasih Ustadz. Para pemirsa manapun Anda berada, begini Ustadz. Allah kita menciptakan hidup kita ini bersuku dan berbangsa-bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, kita yang wajib kita belajar, tahu, itu bahasa Al-Quran, itu wahyu Allah. Iya. Bahasa Al-Quran itu baru bahasa hadis, baca kita ada bahasa lain, hari kubur, hari akhirat, itu baru. Kemudian kita ini berbangsa dunia ini, sebagai Ustaz bilang tadi bahwa yang wajib kita itu pertama yang maju dunia ada dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Wajar memang ya. Kadang-kadang kita ini kita pergi ke Arab, ke Inggris, harus kita wajib belajar bahasa itu. Jangankan kita bahasa bangsa luar negeri, bahasa asing, bahasa Aceh ini kita harus tiru. Misalnya ada Aceh aja, bahasa Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, kita harus tahu, menyesuaikan diri dengan bahasa. Juga ada bahasa lain, wajib kita belajar bahasa. Kita harus dengan kita pandai belajar bahasa, kita harus kenal dengan orang tuh. Ya baik, terima kasih Abi. Pemirsa Aceh TV, kita perlu, penting ya, walaupun bukan wajib, tapi penting kita belajar bahasa asing, karena bahasa asing itu juga sebuah cabang ilmu. Dengan kemampuan berbahasa asing, di samping kita bisa berdakwah dengan bahasa itu, juga mendapat rezeki ya. Ada guru bahasa Inggris dapat rezeki dosen bahasa Inggris, atau jadi guide pariwisata, ada orang-orang turis, juru bahasa. Jadi mendatangkan rezeki. Begitu juga kalau kita bisa bahasa Arab, mendatangkan rezeki. Misalnya Abi seorang turis ya, dari Arab, dari Timur Tengah. Jadi assalamualaikum ya Abi. Bagaimana jawabannya? Waalaikumsalam. Kaifa hal ya Abi? Bikhair, alhamdulillah. Kan begitu ya? Tetapi kita simak sekarang, kalau kita belajar bahasa Inggris itu sangat luar biasa. Jadi Ustadz muda kita ini, Ustadz Badruddin, jurusan bahasa Inggris. Cobalah Ustadz bicara dengan pemirsa dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan. Tafadhal. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the chance that have been given to me by Mr. Moderator Mr. Amir Hamzah as the moderator for today. I'm so excited that I can join you in this program, which is called Ustadz Menjawab, Ustadz Amir Hamzah Menjawab. If we say it in English, Mr. Amir Hamzah Answers. Alright, ladies and gentlemen, today I would like to introduce you first about myself. Well, my name is Badruddin, and usually people call me Badrul. I study English now at STKIP An-Nur Araniri. Sorry, STKIP An-Nur, not Araniri. Why I said Araniri? Because I used to be there before in the Islamic Banking Diploma 3. That's why it tried to influence me when I spoke. Para hadirin sekalian, saya sangat senang bisa berada dalam program yang sangat bagus ini yang dibuat oleh Aceh TV. Mungkin sedikit saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai sedikit terjemahan kali ya, biar beberapa orang yang kurang memahami apa maksud saya tadi dapat mengertinya Pak ya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Badruddin. Biasa kawan-kawan dan kebanyakan orang memanggil saya Badrul. Kalau di tempat mengajar saya dipanggil Mr. Badrul. Kalau saya ngajar di TPA dipanggil Ustadz Badrul. Oke, saya sangat senang dengan bahasa. Saya menguasai banyak bahasa, setidaknya bahasa yang perlu kita kuasai. Number one, English. Yang pertama bahasa Inggris. Kemudian pastinya karena kita orang Indonesia perlu bahasa nasional, yaitu
bahasa Indonesia Pak ya. Ya. Kemudian karena tanya orang Aceh, lagi haba puno Pak. Bujit-jit bahasa Aceh tanya. Bek tadi di kampung aja dah pakai bahasa Aceh kan. Gimana pakai habang burung tuha. Nah, wateng burung tuha pakai bahasa Aceh. Yang muda-muda pakai bahasa Indonesia. Yang jit bahasa Inggris speak English. Ya, beres kan? Ya, lagi Elon sendiri pi sebetulnya Elon kelahiran Gayo Pak, benar Korea. Jadi otomatis aku pengok bicara bahasa Gayo. Artinya saya juga bisa bahasa Gayo. I can also speak Gayonese. Guru ara artinya nothing, tidak ada. Tidak ada. Lisi kati ara. Lisi kati ara. Lisi kati ara. Biar ada. Biar cari biar ada. Itu Elkara. Saya berasal dari Lamno. Kalau lam diambil dari bahasa Arab. Artinya tidak. Tidak. Nah, Sedangkan no diambil dari bahasa Inggris. Artinya juga tidak. Jadi Tidak. Lamno artinya tidak. Ya, Yang iya oke. Aceh. Oke. Dengan Indonesia. Kalau Thank no you sekarang very dari Pak. much. No. Itu now Pak. Now. Zaman now. Now zaman now. Now. Sekarang bukan no. Baik, pemirsa jadi walaupun kita tertawa-tawa kan, gembira kan, tapi inti tema hari ini sangat penting bagi masyarakat Aceh. Ya. Belajar Jadi berbahasa yang beralihlah belajar bahasa. yang baik. Yang pertama bahasa Arab sebagai bahasa agama, yang kedua bahasa Inggris. Nah, tetapi dalam dunia modern bahasa Inggris juga menjadi bahasa agama. Ya. Karena kalau kita ingin berdakwah ke Eropa, berdakwah kepada orang-orang Barat, tentu kita harus menggunakan bahasa Inggris. Bahasa yang Dan itu telah dicoba oleh tokoh-tokoh nasional zaman dulu, pendakwah nasional internasional dari Indonesia seperti Muhammad Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri. Betul. Dia orang Padang, mampu bahasa Inggris secara baik, bahasa Belanda, juga bahasa Arab. Tapi ada yang paling hebat lagi, Haji Agus Salim. Itu orang Padang juga. Haji Agus Salim berdakwah dalam bahasa Inggris. Ya. Ada Mr. Muhammad Rum berdakwah dalam bahasa Inggris ke Eropa, orang Indonesia. Tapi yang paling menginternasional adalah orang ini, orang India. Ada yang paling terkenal Muhammad Iqbal, itu mengarang kitab-kitab dalam bahasa Inggris. Ya. Ada Syed Amir Ali dalam bahasa Inggris karangannya. Ada Abu Ala Al-Maududi, itu karangan-karangannya dalam bahasa Inggris, sehingga orang-orang Inggris sangat banyak masuk Islam. Orang Amerika banyak sekali masuk Islam. Jadi berdakwah dalam bahasa Inggris, ya, kan? There is no good but Allah and Muhammad Rasulullah. Kalau gitu ya? Ya. Jadi bahasa Inggris Tepat dipakai. Ya. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting. Bahasa Arab juga penting. Nah, seperti Abi sudah umrah, ketika Abi ke sana akan banyak berkomunikasi dengan orang Arab, ya. Arab ya. Abi juga mampu sedikit karena Abi pernah tinggal di pesantren Insafudin, Abi ya. Ya, Insafudin. Nah, kalau di pesantren Insafudin kan anak-anak bahasa Arab. Membiasakan bahasa Arab. Biasakan. Sabahal khair. Selamat pagi. Subhan nur gitu kan. Nah begitu ya? Ya. Ya. Jadi bahasa Aceh juga penting. Biar sampai dengan orang Aceh tua ke bahasa Aceh. Enggak boleh. Ada juga banyak sekarang orang Aceh asli ya, nenek ada Aceh tapi itunya tidak bisa tahu bahasa Aceh. Kenapa? Pengaruh lingkungan. Tapi begini Ustaz, ada yang penting dan yang sudah maju sekarang bahasa isyarat. Ya. Nah, bapaknya sekarang kan bahasa isyarat, ada lagi bahasa orang netra bisa baca Al-Quran, tahu dia dengan cara main tangan tuh. Itu kadang-kadang orang ini Itu huruf braille kali. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa main-main tangan itu body language. Body itu badan, language itu bahasa. Body language bahasa tubuh. Ya, Bahasa tubuh, Jadi ada berarti orang berumpak ngebolek nyo hanjit bahasa Inggris, peraju mengaji kebukeun kan. Misalnya kita mau bilang Mister mau makan ya kan. Yang ada depan Mister kan. Bukan kan? Mister Nah, akhirnya ada begajan. Oh, berarti makan. makanya semua orang Arab di pasar di Makkah Madinah itu bisa bahasa Aceh semua. Baru urung kena Aceh ya. Nyo kupiahnya balik sabo. tahu dia Ibu haji kan, 10 rial, ibu gak jarang no, 10 rial. Begini boleh jir dino. Oke, jauh barang. Jadi bahasa Aceh mijir, padahal kan isyarat tadi. Ya. Jadi ada bos kita ini Pak Dalan,
Haji Dahlan TH tu kan. Bahasa Aceh je. Bos Aceh TV. Beliau ngomong bahasa Aceh di Arab tuh dengan orang Arab. Tahu ya. Semua orang Arab tahu karena gini kan. Gaya. Padum yang gede yang 5 dalan. Enggak ibu kah? 10 rial ke? Begini boleh. Jauh-jauh. Halal. Nah, Ya, jadi itu bahasa isyarat. Tapi tanpa bahasa isyarat nggak mungkin. Nggak mungkin. Itulah bahasa isyarat itu penting. Tapi sesuatu yang sudah dibiasakan, ya, binatang juga bisa tahu bahasa. bahasa binatang lagi. Tahu. Maka dilatihlah sejumlah binatang oleh orang, gajah, kerbau, tuh bajak sawah, itu kan? Karena sudah selalu diucapkan. Jadi coba bayangkan kalau orang Aceh membajak sawah itu kan menggunakan kerbau. Kalau ke kanan Wih. dipakai bahasa Inggris. Left. True. Wih. True itu kan benar itu, Benar. kanan. Jadi itu kerbau itu akan belok ke kanan. Kalau wih ya. Kalau we itu baru dipakai bahasa Aceh. True. Kalau true itu bahasa Inggris. Benar artinya benar. Jadi harus ke kanan lagi supaya benar ya. Bahasa Aceh juga dari bahasa Inggris. Tapi ketika Bapak katakan tadi bahasa itu lebih banyak kepada gerakan tubuh, Pak ya. Ya. Ketika Bahasa orang tubuh. menyampaikan pun itu penceramah begitu, mereka akan lebih tersampaikan dari gerakan tubuh mereka. Mungkin sekitar 75% dari apa yang ekspresi wajah mereka, apakah mereka senang atau sedih. Iya. Nah, Ya, betul. itulah yang orang lain mendengarkan ataupun responden tanggapi. Akan tetapi bahasa itu hanya beberapa persen dari gerakan tubuh tadi. Itu yang menurut kita dengarkan juga. Biasanya saya dengar ini Ustadz, TED, namanya TED Talk. TED itu ceramah-ceramah bahasa Inggris. Ya. Nah, jadi kita sambil mendengar ceramah, menguasai mendengarkan apa istilahnya nasihat, nasihat. Kita juga mempelajari bahasa Inggris dari situ. Ya, Nah. alhamdulillah Ustaz Badruddin usia masih muda. Kita harapkan nanti setelah S1, S2 kan, S3 Amin, bahasa amin. Inggris. Kalau Ustaz Badruddin nanti bisa menguasai secara mendalam ya, tentu bisa kita turunkan kepada mahasiswa yang lain. Kan begitu ya? Insya Allah Nah, bisa, Pak. Dan kita harap juga Ustaz Badruddin yang masih muda ini harus menjadi dai di masa yang akan datang. Amin. Yang akan berdakwah dengan bahasa Inggris. Bermacam ya. bahasa. Ada beberapa putra Aceh sekarang tinggal di Australia. Ada Pak Jalil Ahmad, ada juga satu lagi lupa saya nama beliau ya. Sudah mengislamkan ratusan orang. Masya Allah. Dan mereka ini Pak Khalidin Yakub satu lagi ya. Jadi Dr. Khalidin Yakub juga orang Aceh PD. Dia dua-duanya itu imam besar di sana. Ada masjid, diangkat mereka itu menjadi imam besar. Jadi selalu berdakwah tiap hari, berduyun-duyun orang Kristen itu masuk Islam. Coba kalau beliau tidak bisa bahasa Inggris, kan begitu. Tentunya. Jadi dengan mampu berbahasa Inggris, tapi setahu saya keduanya juga mampu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, maka mereka itu sudah menjadi dai internasional. Dan pernah kita bawa ke acara Ustadz Menjawab kedua-duanya itu ketika mereka berada di Aceh. Dan sangat menggembirakan perkembangan anak-anak Aceh untuk menuntut ilmu ke luar negeri cukup banyak sekarang. Betul. Pulang dari sana mereka bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, luar biasa. Meski demikian, kan begitu. Bahasa Aceh juga jangan lupa harus ada orang-orang dai-dai yang bisa berceramah dalam bahasa Aceh, dan itu alhamdulillah ada juga. Jadi begini Ustaz, ada lagi yang menunjuk kita bahasa huruf Quran bahasa apa namanya? Bahasa huruf Quran Jawa. Dia bahasa dengan betul orang tunanetra biasa. Oh, Tahu dia. Braille. Bukan, Braille. Braille. Atau Braille. Dia timbul hurufnya. Tahu dengan dia. sentuh Jadi orang akan itu mengetahuinya. Itu begini. Teknik. Abi saja yang tahu baru ya.
Itu Dia sudah dah lama. maju, dah bukan orang baru, dah maju dah. Majunya Dah mungkin sekarang. Dah banyak. Sudah lama tuh. Jadi huruf Braille itu kira-kira 120 tahun yang lalu. Karena Braille itu penciptanya namanya Braille. Braille. Betul. Nah, sudah lama Lawi dipakai. Di Aceh berapa banyak, berapa maju sikit. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah ya. Bahasa menunjukkan bangsa. Itu pepatah ya. Jadi bahasa yang bagus menunjukkan akhlak yang bagus. Ya. Kita harus mampu berbahasa yang baik, yang bisa diterima secara mudah oleh yang mendengarnya. Untuk itu punya ilmu. Maka setiap universitas sekarang, setiap universitas ada jurusan bahasa. Ya. Kan? Ada jurusan bahasa Indonesia, ada jurusan bahasa Aceh, ada Bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Banyak bahasa Cina. Bahasa Cina, tapi jurusan bahasa Mandarin. Aceh justru Mandarin. bukan di Aceh. Oh, di Aceh nggak ada. Enggak ada. Jadi jurusan bahasa Aceh di Universitas Leiden. Di mana? Di Belanda. Oh, Ada hubungan Aceh, kena Belanda. saya belum Aceh. pernah dengar ada jurusan bahasa Aceh. Jurusan bahasa Aceh. Jadi yang aneh, sekarang mahasiswanya lebih banyak orang Jawa. Hmm. Orang Jawa, orang Jogja, orang Bandung. Orang Aceh ada juga 4 orang. Sekarang sedang belajar bahasa Aceh di S3. Oh gitu kan. Tapi kenapa orang-orang Jawa lebih banyak belajar bahasa Aceh di Universitas Leiden? Leiden itu ibu kota Belanda. Karena yang mendirikan jurusan bahasa Aceh itu orang Jawa, Profesor Husin Jayadiningrat. Ya. Orang Jawa, beliau pernah lama tinggal di Aceh dan sangat pandai bahasa Aceh. Dan kamus Belanda Aceh itu karangan beliau, Profesor Husin Jayadiningrat. Nah, jadi ada jurusan bahasa Aceh di Leiden. Nah, di Aceh justru tidak ada. Seharusnya di Unsyah wajib ada. Ada di UIN wajib ada. Karena tidak ada jurusan bahasa Aceh katanya cukup bro, gak habis. Ya. Apalagi Bapak Aceh ni. Lain bahasa. Aceh je tak ada lain bahasa. Cara gaya bahasa. Ya. Lain Daerah, lain logat. Lain juga. Aceh Timur, Aceh Selatan. Dan Timur. terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau tidak ada jurusan bahasa Aceh, artinya tidak ada dosen. Tidak ada yang memperbaiki kesalahannya. Contoh kesalahan misalnya. Bahasa Aceh. Hah? Gebudah Raja Gua Batuhan itu tidak mungkin orang yang masih hidup Gua Batuhan kecuali Gya Agro Lamon. Gya Agro Lamon nggak mati nggak Gua Batuhan. Bahasa yang baik. Nah, tapi punya Gebudah Raja Gua Batuhan yang salah. Yang betul bahasa Aceh Liha Mati Raja. Dia mati aja. Liha Mati Raja Gua Batuhan. Liha Mati Raja itu diterangkan. Gua Batuhan menerangkan. Menyenangkan. Nah, tapi punya Gebudah Raja Gua Batuhan kecuali Gya Agro Lamon le. Begitu. Hidup dia. Dia mati aja. Nah itu sebagai contoh. Jadi perlu bahasa Aceh juga harus ada jurusan Harus benar. supaya ada yang memperbaiki. Oh ya Pak, ngomong-ngomong saya dengar Ustadz Amir udah pernah ke Arab gitu ya. Ya. Apakah di sana menggunakan bahasa Arab? Bapak sendiri atau Semampu. Gini, karena kita rombongan ya, kan berombongan. Orang lain haji itu, orang umrah itu berombongan. Rombongan. Hah? Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun tidak perlu. Masing-masing begah bahasa Arab, bahasa Aceh. Hah? Bahasa Aceh ya. Maka ada juga orang yang kuliah di Arab pun pulang ke sini tidak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena tinggal satu asrama. Sama-sama mahasiswa Indonesia. Hah? Tapi dia lulus juga karena dia belajar seperti di kurikulum saja. Kayak orang Gayo sudah 10 tahun di Banda Aceh nggak bisa bahasa Aceh. Kenapa tidak bisa? Tinggal di asrama Gayo. Gitu. Tadi orang Aceh. Ya. Kalau ingin bisa bahasa, bergaul. Ada orang Aceh bergaul. Baik, kita sambut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Mengenang apa? Ah, Dong Rewan Hadi.
salah juga pencinta dialog. Baik dialog apa saja tentang agama atau bermacam saja di Aceh TV. Ya. Tapi sangat sayangkan yang menyimpangkan yang terperanya Ya. sangat menyimpang Pak. Perlu perhatian yang Pak dah lantian yang sebenarnya ngandung macam aja nampak kaji. Jadi ini pula kamu cukup kecewa. Cukup sayang dong ketengku Amir Hamzah dengan Abi Husaini yang kebuat baca TV-nya yang melanjan hanya dia kamu dengar. Ya, ya. Yang kedua, kamu telefon nah yang kata dia rungai perah telefonnya. Jadi hanya perah roy ikon baca TV hanya perahnya lagi. Ya. Jadi kamu kecewa, sangat kecewa. Ya. Ini sebuah masukan. Pakon kita ikuti baca TV-nya, hantam pernah nak dengar. Orang tanya. Jadi tanya jawab dia TV hantam nak. Akibatnya akhirnya karena pokoknya administrasi. Jadi kan hek mentang nak berapa baca TV hantam temu. Nyo kebungahnya wate kamu gantau dan boiji agak-agak betul kamu terima. Ya, ya. Ya. Jadi terima kasih yang cukup kamu terima. Ya. Tapi bukan kalau ni perah apa barang kapu ataupun nama orang Jumaat atau barang kajian. Sahih ni perah apa kamu kadang nak dengar nama tepu. Nah orang-orang yang telefon pada orang perah kecewa. Seolah-olah orang tu tepu yang perah kecewanya. Ya. Lagi perusahaan dialog. Hidung telefon orang yang terimanya dia hidung perah tu. Ini yang tua ni. Jadi memang yang buat telefon menang sebenarnya hanya makaji nak pernah ada SMP bahawanya hoax TV Aceh termasuk sebutan golong hoax seperti katanya dah dialog orangnya masalah calon presiden Ya. calon hoax sebenarnya harus terkenal dulu siapa itu calon-calon itu. Ya. Apakah dia yang betul itu orang beragama atau tidak, keturunannya dari mana, itu harus tahu semua baik dari apa ini. Jadi kalau tengok mentang orang ni yang orang ni mungkin orangnya boleh pakai gelamnya dengan telefon padahal le mai tua ti dosen lagi yang tampil le mai tua yang ini. Bandar Aceh. Jadi wak apa? Wak Alim kau betul ya? Kaji Wak Alim Bandar Aceh ya. Terima kasih Wak Alim atas masukan yang Wak Alim berikan kepada Aceh TV dan insyaallah mudah-mudahan manajemen Aceh TV akan memperbaiki insyaallah karena semua kita ingin yang lebih baik ya. Supaya dakwah ini bisa diterima lebih banyak. Menyebabkan kadang-kadang tidak sampai ke Aceh TV begini. Banyak presenter menggunakan nomor pribadi ya, termasuk saya. Kadang-kadang sedang kita tidur di rumah sudah Aceh TV ya. Bukan, ini saya di rumah ya, karena kita gunakan nomor pribadi. Begitu juga mungkin Syayan kan di Loknga. Beliau sedang bekerja ya di Loknga. Sudah datang ini Aceh TV ya gitu kan. Jadi karena presenter ini menggunakan nomor pribadi. Insyaallah ke depan kalau setuju pimpinan nanti semua jangan lagi menggunakan nomor pribadi tapi harus gunakan nomor Aceh TV kan begitu ya. Baik, terima kasih Wak Alim, cukup berharga apa yang Wak Alim beri masukan. Kami juga senang terima kasih. Thank you. Thank you very much. Syukran. Syukran kasihan. Ini harus banyak bahasa. Terima kasih bahasa Gayo Pak. Berizin. Oh gitu. Berizin boh. Terima kasih be. Coba bisa diucapkan beberapa bahasa Gayo. Oh ya, bahasa Gayo ah. Hana kabari bewene. Artinya apa kabar semuanya? Sedikit lagi ya. Kita isen bercerak tentang kepentingan bahasa. Kita murid di dunia ini. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, begitu pentinglah bahasa.
Jadi ada kabar nih Gayo nanti bergabung. Gabung mandum lah ya Pak. Gabung orang Aceh, gabung orang Gayong. Baik, Boleh lah gabung. pemirsa TV yang dirahmati Allah. Sebelum kita baca SMS, kita beri kesempatan kepada Habib Husaini. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau dikomentari. Begini Ustaz. Memang kita ini kalau banyak berbahasa, banyak kuah, banyak bergaul. Ya. Karena memang penting kalau kita belajar berbahasa. Ya. Yang susah kita begini, seperti kita sampaikan tadi. Kadang-kadang kita orang Aceh sendiri pun nak tahu bahasa Aceh. Yang kedua, bahasa berbeda-beda. Seperti Ustaz bilang tadi. Bagaimana kita bahasa Aceh yang satu, yang mana caranya? Logatnya Pak. Logat ada tahu. Bahasa Aceh asli yang mana? Apa Aceh Utara, apa Aceh Pusat, Pak Banda Aceh. pada Banda Aceh, apa Semulu, mana-mana mana? Atau kampung saya Pak Lamno. Apa lah mana? Bagi kita ambil, harus kita mengambil kesimpulan yang mana bahasa Aceh yang sebenarnya, yang betul. Maaf Abi, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut.